Pekan yang lalu kita menjelaskan tentang Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Saya tidak akan mengulangi ceritanya. Cuma ada satu tambahan sedikit saja. Kenapa orang ini mendapatkan posisi yang begitu tinggi? Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan namanya dan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya kalau jumpa dengan dia, minta dia untuk mendoakan agar kamu diampuni dosa-dosanya. Bayangkan. Padahal Uwais hidup di zaman dan Rasul ada di kota Madinah. Jadi bukan dia hidup setelah zaman Rasul, dia hidup di zaman Rasul. Ya. Dan dia minta izin dari ibunya untuk berangkat berjumpa kepada Rasul. Bukan ibunya tidak cinta pada Rasulullah, cuma nggak ada orang yang jaga ibunya. Hidup sendiri dan si Uwais ini yang jaga ibunya. Nggak ada orang lain. Jadi kalau dia tinggal di Yaman, di desa tersebut, ya nggak ada orang yang melihara ibunya. Sehingga ibunya mengatakan, biarlah kamu di sini, ya, bantu aku di sini, karena sendirian. Nah, dia taat. Ya. Sehingga dia tidak berjumpa dengan Rasul, dan Rasul menyebutkan namanya. Mustajabud dakwah, doanya selalu dikabulkan. Apa sih kelebihan dia? Memang luar biasa sama ibunya. Dia menggendong ibunya ini berangkat untuk ke haji. Sampai di Mekah, tawaf, semua digendong ibunya. Ketika dia berjumpa dengan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dia katakan, apakah yang aku lakukan ini sudah setara dengan birrul walidain, ketaatanku membalas jasa ibuku? Ibnu Abbas mengatakan, ketika seorang wanita itu yang hamil mau melahirkan anaknya itu kan berapa tahapannya? Ada sekian tahapan, bisa 1 jam, bisa 2. Artinya ada tahapan-tahapan supaya anak itu keluar. Ibnu Abbas mengatakan belum pada tahapan yang pertama belum kamu balas. Bukan sudah membalas, tahapan yang pertama belum. Ya. Itu, jadi dia menganggap itu semua sudah bisa membalas bagaimana kebaikan dari ibu itu sendiri. Olehnya itu beruntunglah mereka-mereka yang masih memiliki kedua orang tua, ya, atau salah satu dari keduanya di situ. Jadi mudah sih mau masuk surga. Jadi mau masuk surga untuk para pemuda-pemudi yang masih punya kedua orang tua itu mudah sekali. Dan janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sederhana, kalau kamu ingin anak-anak kamu itu tadi taat, dia ambil, ini di depan kamu ada peluang. Ketika kamu mentaati kedua orang tua, nanti anak-anakmu akan berbuat gitu juga. Itu udah sunnatullah. Memang ya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa juga seseorang sudah birrul walidain, ada anaknya yang juga tidak birrul walidain, bisa juga. Salah satu dari anaknya, atau bisa terjadi semua. Cuma biasanya itu artinya insya Allah 90% lebih akan begitu. Ya. Kalau ada 1-2 ya itu kembali masyiatullah itu sendiri. Cuma sunnatullah yang begitu. Contoh sunnatullah ketika dia di masa remaja beriman, taat. Usia 20, 30 dia tetap taat. 45, insya Allah akhirnya juga husnul khatimah. Itu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala pada hambanya. Ada yang banyak malah ketika masih muda nggak benar terakhir husnul khatimah, itu malah banyak juga. Ya, artinya sering, bukan saya tidak katakan banyak, tapi bisa terjadi. Tapi yang baik-baik terus ini terakhir insya Allah husnul khatimah. Ya. Di samping orang jangan juga sombong. Wah, dia katakan dirinya, saya kan mudanya begini, ini begini, nah itu nggak boleh. Tidak boleh gurur, tidak boleh sombong. Sebab yang tahu segala-galanya hanya Allah semata. Jadi kalau dia berbuat baik, ya dia tetap harus hati-hati. Dan dia jangan mentazkiyah dirinya. Fala tuzakku anfusakum, jangan mentazkiyah, mensucikan diri.
oh udah ini saya ini, jangan, belum tentu amal kamu diterima nanti. Jadi kalau berbuat baik pun ya berharap agar kebaikan dia diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini hidup bainal khaufi war raja, dia hidup antara berbaik sangka pada Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi di sisi lain azab Allah pedih. Dua-duanya harus jalan, baru orang bisa terbang. Orang kalau terbang atau binatang kalau terbang itu burung harus dengan dua sayap. Sayap ar-raja wal khauf, itu dia bisa terbang. Kalau hanya satu sayap nggak akan terbang dia. Jadi kalau berbuat baik pun ya bersyukur dan semoga diterima amal tadi, dan kalau kurang-kurang mudah-mudahan Allah sempurnakan. Itu baru, jadi sifat tawadhu'nya itu harus ada. Itu.